Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari Universitas Muhammadiyah Arsyad Al-Banjari dari Politeknik Informatika. Nama saya Sumiani. Saya dengan NPM 20100100530. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana cara membuat program ATM dari aplikasi C++. Pertama-tama, terlebih dahulu kita buka aplikasi. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi C++ atau coding saya. Di sini saya menggunakan lebih dari 50 coding. Nah, di sini ada fungsi pertamanya insulated strum dan insulated CL delete. Baris pertama dan baris kedua ini berfungsi untuk menampilkan chord dan chain atau N. Dan untuk baris keempat berfungsi untuk minimalisir kesalahan akibat yang kita kenal. Dan untuk baris ke-6 dan 9 itu adalah konstanta. Nah, nanti saya akan menjelaskan konstanta tersebut. Di sini ada void header atau chord. Chord adalah berfungsi untuk standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar setelah simbol kurung petik 2 ini. Nah, kita bisa menulis seperti contoh ini ATM yang saya coding atau saya ketik. Nah, di sini ada nama dan NPM, mata kuliah dan program. Teks tersebut akan tampil ke layar. Di sini ada void water kurung kurawa, dan di sini adalah close pin preferred, itu adalah untuk kode pin saya yaitu 12345, itu pin saya. Nah, di sini char itu untuk nama, saya kasih nama saya Sumi Arni. Nah, di sini ada di baris 45 cos it max, itu konstanta. Konstanta itu berfungsi untuk sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai bersifat tetap, jadi tidak bisa diubah saat program itu kita jalankan. Untuk baris ke-52, tipe data dan variabel. Di sini saya menggunakan ada beberapa tipe data dan variabel, yaitu char, int, float, dan val. Di sini saya akan menjelaskan tipe data dan variabel tersebut. Kenapa saya menggunakan tipe data char, int, float, dan val? Karena baris bentuk yang kita menyesuaikan bagaimana untuk menampung yang kita bikin program tersebut. Misalkan kita tampung bilangan bulat, maka kita menggunakan integernya, tipe datanya sebagai variabelnya. Dan itu kita untuk menggunakan variabelnya tersebut. Jadi, sedangkan jika nilai pecahan kita tampung, tipe data floatnya untuk mendeklarasikan variabelnya tersebut. Nah, variabel ini juga digunakan untuk menyimpan suatu nilai jadi 0, itu tidak bisa diubah ketika program itu kita berlangsung. Untuk baris ke-64 yaitu do, itu perulangan. Ada 3 jenis dari do, itu will, do, dan fa. Salah satunya saya menggunakan do. Di sini saya menggunakan suatu aja, yaitu do itu untuk digunakan suatu penyataan lalu dicoba apakah kondisi benar.
Tetapi jika nilai salah, maka pernyataan itu tidak bisa dijalankan. Untuk ketujuh satu itu ada array. Itu adalah juga sama digunakan untuk menyimpan kumpulan data atau variabel dengan tipe data yang sama. Fungsi array tersebut yaitu membagi program ke dalam bagian-bagian yang kecil, biasa itu kita sebut sebagai subprogram, di mana fungsi tersebut memiliki nilai balik ketika subprogram dipanggil. Untuk baris ke-75 ada header untuk proses awal memasukkan kata sandi. Nah, di sini saya memasukkan pin saya. Untuk baris ke-78 itu ada menu, nama judul. Di dalam menu ada cast 1, cast 2, dan cast 3 menggunakan 3 jenis. Nah, di sini ada if, else, dan switch cast. Nah, if atau else itu untuk berfungsi menyatakan sebuah program di mana program tersebut memiliki lebih dari satu kondisi. Sedangkan switch salah satu pencabangan lain cara bekerjanya memiliki nilai true, maka penyataannya cast tersebut kita jalankan. Untuk baris ke-92 itu ada di dalam case ada 3 operator, itu banyak jenisnya, tetapi aku menggunakan 2 jenis operator dan itu adalah operator logika dan boolean. Else di dalamnya terdapat operator penggunaan, itu bisa tidak sebut operator perbandingan atau rasional. Nah, ini saya sudah jelaskan dari awal, itu code dan sistem code. Nah, di sini saya akan memasukkan atau saya akan menjalankan program tersebut. Saya klik dulu dengan F9 itu untuk menyimpan program tersebut, dan saya klik F10 untuk menjalankan program tersebut. Nah, di sini saya masukkan pin saya tersebut, yaitu pin saya 1, 2, 3, 4, 5, dan akan muncul selamat datang Sumi Ani. Nah, di sini saya akan masukkan kode pertama, yaitu dari step 3 itu adalah untuk cek saldo saya. Nah, saldo saya ada 1 juta, dan saya klik enter, maka kembali ke masuk kode menu. Nah, saya akan klik tarik saldo, yaitu step 1, dimana itu tarik saldo saya klik enter. Nah, saya tarik 50.000, enter, maka tersisa 950. Nah, terus saya klik enter lagi, kembali ke masuk kode menu, saya klik step 2 itu untuk store tunai. Nah, saya store 50.000, saya enter, maka kembali total saldo saya 1 juta itu kembali ke asal mulanya tersebut. Nah, sekian dari penjelasan coding saya. Apabila ada kesalahan hilap dan perkataan saya tak sengajakan, mohon dimengerti dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.